Kali ini saya mau nyobain sebuah smartwatch terbilang murah, 300 ribuan dengan layar AMOLED dan boleh dibilang display ini sangat responsif ketika lengan diputar atau raise to wake. Kenalin, ini dia WS11. Waktu itu pernah ada yang request juga ya, saya lupa siapa namanya itu. Bisa tulis di kolom komentar. Untuk tampilan desain smartwatch yang ada di boxnya ini keren sih. Warnanya silver stainless gitu ya. Tapi kayak bapak-bapak ya. Jadi saya pilih yang warna hitam aja biar netral. Pertama kali pegang smartwatch ini dan melihatnya, saya merasa cukup tebal di bagian case-nya ya. Bisa dilihat tuh guys. Untuk ukuran ketebalannya saya ukur dia di 14 mm. Wow, sangat tebal ya. Dan juga diameternya ada di 47 mm lebih, hampir 48 mm, dengan locknya di 55 mm lebih. Untuk strap sih terbilang biasa ya, di 22 mm. Kalau dari berat saya lihat sedang aja sih, dia di 68 gram lebih. Itu dengan strapnya ya. Kalau tanpa strap dia di 50 gram lebih dikit. Dia berat di smartwatchnya sini, mantap bener gedenya. Ya, dari segi desain dan tampilan saya bisa kasih nilai 7/10. Build quality saya bisa kasih nilai 8/10 karena dia punya kualitasnya ini mantap guys, benar-benar kokoh, finishingnya halus, rapi, dan juga berasa solid. Case-nya ini dari alloy ya. Nah, untuk di bagian strap saya merasa biasa aja strapnya, dia lentur dan cukup tebal. Di sini kalau saya lihat ada dua penyangga strap dan buckle dari logam. Untuk displaynya ini saya suka banget ketika pertama kali buka box dan lihat ya. Ini kalau saya slide perlahan dari menu shortcut bisa dilihat transparan gitu ya. Keren untuk dia punya view UI tampilannya. Displaynya nih nilainya saya kasih 9/10. Selain hanya tampilan displaynya yang bagus, dia punya sensitivitas touchscreen-nya juga bagus guys. Dia smooth, licin, dan terbilang seperti 60 Hz gitu. Untuk raise to wake juga yang saya sebutkan di awal cukup sangat responsif, ketika lengan diputar dia langsung menyala. Dan bisa dilihat untuk smartwatch yang satu ini, watch face detik analognya menyapu. Mantap. Fungsi tombol yang bagian atas seperti biasa dia diputar, bisa diputar ya, maksudnya ke atas atau ke bawah untuk mengganti watch face pilihan. Di bagian menu utamanya, kalau kita double klik di bagian tombol yang atas ini, kita bisa ganti view UI-nya. Untuk view UI-nya sendiri tersedia ada 5 pilihan. Fungsi tombol yang bawah, dia hanya untuk meredupkan layar dan mengaktifkannya. Tidak bisa untuk ke mode olahraga atau mode pintas ya. Menu pintasnya kalau digeser ke kiri tampilannya seperti ini, terbilang biasa. Untuk baterai kapasitasnya di deskripsi produk saya lihat tidak terlalu besar ya. Dia hanya 260 mAh. Daya tahannya sendiri ketika saya tes untuk pemakaian sehari-hari, kalau sering aktif kita gunakan, ini 1 hari pasti ngecas. Tetapi ketika untuk di mode standby atau melihat waktu saja bisa lebih daripada sehari, 2 hari bisa tembus. Sayang banget sih menurut saya untuk dia punya smartwatch besar, display besar, body besar, tapi untuk daya tahan baterainya ini atau kapasitasnya kecil ya, hanya 260 mAh. Untuk baterai sendiri saya bisa kasih nilai 7/10 karena dia masih bisa bertahan lebih dari sehari ya. Untuk fitur Bluetooth call, smartwatch ini tersedia ya. Dia ada lubang speaker di bagian atas nih, kecil-kecil gitu guys. Sedangkan mic-nya ada di bagian bawah. Ini saya tes menggunakan HP Android ya, smartphone Android dari merek Realme 9 Pro Plus. Ini tipe lama sih. Ya, seperti yang kalian suka request, saya menggunakan smartwatch Android sekarang. Yang pastinya kalau menggunakan iOS atau iPhone itu pasti bisa melakukan panggilan WhatsApp call. Aplikasinya sendiri bisa download di Play Store maupun di App Store. Namanya adalah, saya sebut dengan bahasa Indonesia, Verifit. Ya, dia punya tampilan seperti ini. Ya, bisa dilihat ketika panggilan WhatsApp call masuk di handphonenya terhubung, tetapi untuk di smartwatch-nya tidak muncul notif. Jadi ketika panggilannya berakhir, dia baru muncul untuk notifikasinya. Seperti ini. Untuk notifikasi WhatsApp seperti chat dari WhatsApp gitu, dia langsung sih. Ketika masuk di smartwatch-nya juga muncul notif pesannya dan kita bisa baca. Untuk fontnya ini bagus, rapi, dan terlihat dengan jelas. Tetapi tidak full karakter kalau saya perhatikan, dia terpotong gitu ya. Di aplikasinya si Verifit ini kita bisa tambahkan watch face atau mengunduhnya dari aplikasi ini. Terbilang sih ini watch face-nya bagus-bagus ya. Tapi sayangnya saya lihat ini tidak terlalu banyak sih. Dan dia ini masih bisa di custom dengan foto atau gambar dari galeri smartphone kita. Performanya saya bisa kasih nilai 9/10. Udah lumayan oke banget sih untuk performanya ya. Ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, ini strapnya nggak terlalu panjang banget ya, bisa dilihat, dan dia masih disediakan 2 penyangga strap di sini. Untuk kualitas strapnya sendiri terbilang biasa aja. Saya coba tes untuk raise to wake, ini lancar banget.
Wah, mantap, responsif, dan saya aktifkan untuk always on display-nya. Untuk always on display dia hanya ada dua pilihan ya, pointer dan digital. Seperti ini model pointernya, dia ada detik, jarum detiknya menyala. Ketika di race to wake ini dia punya AOD-nya bisa mati dan langsung hidup watch face utamanya, mantep. Untuk tampilan AOD digital seperti ini, warnanya merah putih ya, keren bener. Always on display-nya bisa menyala terus sepanjang hari, saya udah tes all day. Pastinya akan menguras baterai, apalagi ingat baterainya ini kecil ya, 260 mAh. Sekarang kita lihat untuk di bagian fitur-fiturnya. Kita lihat pertama ini fitur sport, tampilan UI-nya ini berbeda dari mode sport biasanya ya. Ini seperti di smartwatch Android gitu. Dan pastinya belum ada built-in GPS ya untuk harga segini. Kalau di slide ke kiri juga tidak bisa menampilkan Bluetooth Music. Fitur lainnya seperti Woman Hold, ini untuk kewanitaan, bisa disetting melalui aplikasi. Bagian fitur heart rate-nya sendiri dia tidak berjalan dinamis, muncul dan berhenti gitu aja. Sebenarnya fiturnya ini lumayan ada beberapa ya fitur kesehatannya selain heart rate, seperti blood pressure, SpO2 juga tersedia di smartwatch ini, tetapi nggak usah ditanya lah, untuk harga segini ya pastinya gimmick lah ya, untuk melengkapi aja, memperbanyak fitur biar rame. Fungsi-fungsi fitur yang biasa saya pakai sehari-hari seperti alarm udah pasti ya, music Bluetooth, di sini ada pengaturan volume di bagian bawahnya tapi harus terhubung ke Bluetooth smartphone kita. Weather adalah untuk cuaca, remote kamera tersedia, Find My Phone itu adalah untuk menemukan perangkat handphone kita, stopwatch, timer tersedia di sini. Kemudian ada game juga nih, gamenya cuma ada satu sih. Nah, untuk standby dial adalah AOD ya, always on display. Kita bisa klik, di sini ada dua pilihan untuk mengaktifkannya. Lalu tersedia juga kalkulator, ini penting banget sih. Saya suka menggunakannya ya. Blood sugar, untuk gula darah, keren, ada juga nih. Kalender dia tampilannya bulanan seperti ini. Ya, segitu aja untuk fiturnya. Ini balik lagi ke awal ya, jadi dia terus berlanjut. Di menu shortcutnya ini ada beberapa aplikasi atau fitur pintas ya yang bisa kita tap, seperti screen brightness, Bluetooth, dan juga setting. Ini di setting kita lihat setting bahasa, ini bisa pakai automatic atau pemilihan otomatis. Theme ini atau tema ini adalah view UI yang bisa kita gunakan tadi ya dengan double klik crown yang ada di atas. Race to wake kita bisa aktifkan dari smartwatch-nya langsung dengan durasi time-nya 15 detik. Waktu kita bisa setting langsung dari smartwatch tanpa harus terhubung ke aplikasi ya. Mantap nih, setting manual gitu. Untuk harga dia ada di 380 ribuan tepatnya ya, dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah guys. Ini harga saat ini ya, dia ada dua pilihan warna, black dan silver. Jadi saya pilih yang warna hitam aja tuh guys. Tapi kalau untuk strap sih bisa diganti lah ya. Dia ukurannya yang penting 22 mm, inget itu. Untuk fiturnya saya bisa kasih nilai 8/10. Ini mantap sih, fiturnya banyak dan ada beberapa yang bisa dipakai untuk sehari-hari ya, walaupun ada beberapa yang gimmick juga sih. Ya, kesimpulannya smartwatch ini cukup bagus di bagian tampilan, display, layar smooth, watch face analog, detiknya menyapu, always on display-nya bisa menyala sepanjang hari, fiturnya yang cukup banyak, dan juga untuk desain tampilannya ini cakep buat kamu yang berlengan besar. Untuk baterai menurut saya ini biasa aja, kalau kamu sering menggunakannya atau terhubung ke smartphone itu agak boros sih kalau menurut saya, karena baterainya yang kapasitasnya tidak terlalu besar ya. Tapi ingat, untuk harga ini murah sih, 300 ribuan guys. Untuk rating keseluruhannya saya tampilkan di pinggir layar sini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari smartwatch yang pernah kalian request. Ya, tipenya adalah WS11. Ini tipenya ya. Terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata, dan nantikan video saya selanjutnya. Save ready and see you next my video.